wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Ardoanjiang, NIM 613. Pendahuluan pendiri rumah ibadah merupakan salah satu wujud konkret dari praktik kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi dan berbagai instrumen hukum internasional. Di Indonesia, regulasi mengenai pendirian rumah ibadah yang diatur oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Peraturan ini bertujuan untuk memelihara kerukunan umat beragama serta mengatur persyaratan dan prosedur administratif yang harus dipenuhi. Namun dalam praktiknya peraturan ini seringkali menimbulkan tantangan terutama bagi kelompok agama minoritas. Beberapa persyaratan seperti jumlah minimal pengguna rumah ibadah, persetujuan masyarakat setempat, dan rekomendasi dari Kementerian Agama dapat menghambat pemenuhan hak kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan. Ketentuan-ketentuan ini meskipun dimaksud untuk menjaga kerukunan dapat dimanipulasikan dan digunakan sebagai alat diskriminasi. Analisa ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam untuk mengenai bagaimana persyaratan pendirian rumah ibadah menurut hukum positif di Indonesia mempengaruhi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Fokus utama akan diarahkan pada identifikasi hambatan yang muncul dalam peraturan tersebut serta dampaknya terhadap kelompok agama minoritas. Dengan demikian yang diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan adil dalam mendukung kebebasan beragama di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nomi Clover Slavinesiang, NIM 614. Di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan pendirian rumah ibadah menurut hukum positif di Indonesia dalam perspektif hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, yaitu saya dalam metode penelitian. Dalam konteks hukum positif Indonesia, analisa persyaratan pendirian rumah ibadah harus mempertimbangkan pelindungan terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi. Metode penemuan analisa persyaratan tersebut meliputi studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan, putusan-putusan pengadilan terkait, serta penelitian terhadap praktik-praktik yang telah ada dalam pendirian rumah ibadah sebelumnya. Dalam proses ini, prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi juga harus dipertimbangkan secara seksama. Tak hanya itu, semakin kencang sikap toleransi agama yang berkaitan erat dengan politik membuat masyarakat Indonesia hampir terpecah belah. Perlu adanya kesadaran dalam masyarakat bahwa sikap toleransi harus dipupuk dan dijaga untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terjadi bentrok massa. Adanya saling curiga antara satu kelompok yang satu dengan yang lainnya, bahkan tidak sedikit para pendukung salah satu paslon menarik persoalan pilkada DKI ke arah isu agama. Untuk menghindari suatu pemberontakan antar kelompok agama, sekte agama, ataupun pandangan lainnya yang berkaitan dengan agama, tentu saja perlu adanya kesadaran antar umat beragama yang dapat menekan atau meminimalisir adanya pemberontakan. Agar menghindari suatu bentrok atau sikap saling curiga antara satu dengan yang lainnya, perlu adanya interaksi sosial yang lebih intens. Kesadaran sikap toleransi tidak begitu saja dapat dipahami oleh sebagian masyarakat Indonesia yang sangat multikultural. Bentuk interaksi sosial yang diakomodasi tentunya akan membentuk suatu toleransi. Sekian, terima kasih dari Naomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori dan kerangka hukum HAM yang digunakan. Hak asasi manusia atau HAM sendiri itu adalah beberapa hak yang bersifat universal dan melekat pada diri seseorang. HAM itu adalah sebuah anugerah yang tidak bisa dicabut atau tidak bisa dilanggar oleh manusia lain atau oleh negara sekalipun. Jadi hak asasi manusia itu melekat pada diri seseorang, pada setiap individu. Nah, hak asasi manusia biasanya itu bermacam-macam. Ada
hak untuk tidak didiskriminasi, hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk berpendidikan, dan hak-hak lainnya yang bersifat melekat. Nah, ada Undang-Undang 1945 pasca amandemen mengandung beberapa hak asasi manusia dari generasi pertama hingga generasi ketiga. Generasi pertama adalah hak sipil dan politik, generasi kedua adalah hak ekonomi, dan generasi ketiga adalah hak yang dikategorikan atau hak lain. Nah, di dalam undang-undang tersebut ada beberapa butiran yang menjamin atau melindungi seseorang memilih agamanya atau menjalankan agamanya tanpa ada diskriminasi. Jadi, di dalam undang-undang tersebut sudah mengatur adanya bahwa perlindungan terhadap pemilihan agama atau perlindungan dalam beribadah tanpa adanya diskriminasi. Ada beberapa teori yang sangat relevan dengan permasalahan hak asasi manusia yang di dalamnya meliputi hak-hak kodrati. Yang pertama ada teori positivisme, yang kedua ada teori relativisme budaya. Dari teori-teori yang mengandung hak kodrati ini dijelaskan bahwa setiap manusia atau setiap individu memiliki hak kodrati dimanapun, kapanpun, dan hak tersebut itu berlaku tidak perlu dan hak tersebut tidak harus adanya pengakuan dari pemerintah atau pengakuan dari orang lain karena sudah melekat pada diri kita sendiri. Contoh hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, dan hak untuk tidak diskriminasi, dan hak untuk kekayaan. Nah, teori positivisme ini biasanya berkaitan dengan kejelasan hak yang terkandung di dalam undang-undang harus. Jadi teori ini harus menjelaskan bahwa hak yang kita miliki terkandung dalam sebuah undang-undang atau sudah dicatat. Teori positivisme ini sangat bertentangan dengan teori kodrati karena teori ini harus menekankan bahwa kejelasan hak kita terkandung dalam sebuah undang-undang atau sebuah konstitusi yang menjelaskan bahwa hak tersebut kita miliki. Kenapa sangat bertentangan? Karena menganggap teori kodrati itu teori yang tidak jelas asal-usulnya dari mana. Nah, di dalam teori relativisme budaya, hak kodrati itu dianggap tidak relevan dengan budaya dan konteks sosial. Karena budaya dan konteks sosial ini bersifat universal dan tidak dibatasi oleh budaya dan konteks sosial hukum yang mengatur hal tersebut. Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1945 oleh PBB yang di dalamnya mengandung 30 pasal tentang hak dan kewajiban manusia. Nah, terkait dengan pendirian rumah ibadah, jika rumah ibadah sudah memenuhi syarat dan sudah memenuhi semua yang ditekankan oleh negara dalam undang-undang maupun dalam konstitusi lainnya, itu menjamin bahwa pendirian rumah ibadah bisa dilakukan tanpa adanya diskriminasi. Rumah ibadah menjadi tempat untuk umat beragama melakukan praktik ibadahnya dengan merasa tenang tanpa gangguan dan merasa tanpa ada diskriminasi. Selain hal tersebut, rumah ibadah harus dibangun dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dan harus disetujui oleh masyarakat lain yang mungkin menganut ibadah selain yang akan rumah ibadahnya dibangun di lingkungan tersebut. Jadi memang harus ada persetujuan dari lingkungan dan masyarakat dalam pembangunan rumah ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Winda Pratiwi dengan NIM 579. Di sini saya akan mempresentasikan terkait poin hasil penelitian dari tema analisa persyaratan pendirian rumah ibadah menurut hukum positif di Indonesia dalam perspektif hak kebebasan dan berkeyakinan. Pertama-tama, Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman agama yang tinggi. Sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia mengakui dan menjamin hak-hak setiap warga negaranya untuk memilih atau memeluk agama yang sesuai dengan keinginannya. Tetapi dalam praktiknya, hak kebebasan dan berkeyakinan ini seringkali memiliki banyak kendala. Salah satunya yaitu pendirian rumah ibadah. Persyaratan pendirian rumah ibadah di Indonesia ini telah diatur dalam keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006.
dalam peraturan ini tuh telah ditetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendirian rumah ibadah. Syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama, daftar nama dan fotokopi KTP. Dalam hal ini tuh dalam pendirian rumah ibadah, pembuatan proposal itu harus dipenuhi atau disertai dengan setidaknya itu sekitar 90 daftar nama dan fotokopi KTP pengguna rumah ibadah tersebut. Dan yang kedua, dukungan dari masyarakat setempat. Dalam hal ini setidaknya itu harus ada sekitar 60 persetujuan tertulis yang ditulis oleh masyarakat setempat yang telah disetujui oleh lurah atau kepala desa di daerah tersebut. Dan yang ketiga yaitu rekomendasi kepala Kementerian Agama kabupaten atau kota. Dan yang keempat itu izin mendirikan bangunan. Nah, selanjutnya meskipun beberapa peraturan tersebut itu bertujuan untuk menjaga kerukunan umat beragama, tetapi beberapa ketentuan di dalamnya ini bisa saja menghambat pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutama untuk kelompok minoritas. Beberapa hal yang bisa menghambat tersebut yaitu yang pertama, jumlah minimal pengguna, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa dalam pendirian rumah ibadah itu setidaknya itu harus ada 90 daftar nama atau fotokopi KTP untuk pengguna rumah ibadah tersebut. Nah, hal itu tuh bisa menjadi masalah karena tidak semua agama itu memiliki banyak anggota dalam suatu daerah. Dan yang kedua yaitu persetujuan masyarakat setempat. Nah, syarat ini tuh bisa dijadikan untuk alat diskriminasi oleh masyarakat minoritas. Nah, sebagai contoh dari kasus yang ada di Indonesia yaitu tentang Gereja Yasmin yang ada di Bogor, di mana meskipun Mahkamah Agung ini telah memenangkan pihak gereja, tetapi dalam pembangunannya ini tetap mengalami hambatan dikarenakan tekanan dari masyarakat setempat yang menolak adanya keberadaan rumah ibadah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Puspawardani NIM 621. Di sini saya akan membahas hasil kerja saya, yaitu analisa pembahasan dan juga kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin-poin penting terkait pembangunan rumah ibadah dan hak asasi manusia. Yang pertama, kesenjangan antara hukum dan implementasinya. Meskipun hukum terdapat memberikan kerangka kerja yang adil, implementasinya seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik seperti yang terjadi dalam kasus Gereja Yasmin yang berada di Bogor. Yang kedua, berbasis agama. Diskriminasi berbasis agama. Pembangunan tempat ibadah di area dengan mayoritas penduduk berbeda agama terdapat menunjukkan adanya ketegangan dan diskriminasi berbasis agama yang lebih luas, menandakan pentingnya toleransi dan pluralisme dalam masyarakat. Yang ketiga, pengaruh dan tekanan masyarakat. Tekanan ini kelompok masyarakat dapat memiliki dampak signifikan dalam proses administratif, baik melalui protes maupun pengaruh politik dari wakil rakyat ataupun tokoh masyarakat lainnya. Yang keempat, peran lembaga hukum. Meskipun lembaga hukum dapat berusaha memastikan keadilan, keputusan mereka sering sulit diimplementasikan tanpa dukungan kehendak politik dan masyarakat, menunjukkan batasan lembaga hukum dalam konteks sosiopolitik yang lebih luas. Yang kelima, pentingnya dialog antar agama. Untuk mengurangi ketegangan, dialog antar agama dan menjadi sangat penting sebagai langkah awal untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar komunitas agama. Yang terakhir dari kesimpulan dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian isu pembangunan rumah ibadah di wilayah dengan mayoritas agama yang berbeda memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan politik serta meningkatkan dialog antar toleransi warga atau wilayah setempat. Sekian.